Buat kamu penganut work from cafe, mungkin pernah punya pengalaman nih, lirik kanan kiri, tapi bukan nyari yang bening-bening, melainkan lagi nyari colokan listrik buat ngecharge laptop. Jujur, masalah klasik kayak begini tuh juga suka ngerusak momentum dan juga yang pasti mood kita hancur berantakan. Lagi on fire ngerjain tugas dan kerjaan, tiba-tiba muncul notif lowbat, begitu mau charge, semua colokan lagi kepake. Jadinya terpaksa break dan ujung-ujungnya malah nggak jadi produktif. Tapi dengan laptop yang akan review kali ini, itu tuh nggak akan ada lagi tuh drama-drama kayak begitu. Karena laptop ini katanya diklaim bisa bertahan hingga 20 jam. Tapi pertanyaannya apakah ia beneran seawet itu atau cuma gimmick marketing doang kali ya? Nah, oleh karena itu kita langsung aja buktiin bareng-bareng, nggak cuma daya tahan tapi sejauh gimana sih performa dari laptop ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Dan kali ini kita akan bahas sebuah laptop dari Asus lagi, yaitu tepatnya Asus VivoBook S14 dengan kode model S3407VA. Spesifikasi laptop yang kita bahas kali ini sebagai berikut. CPU menggunakan Intel Core 5 prosesor dengan kode 210H dengan frekuensi 2,2 GHz, RAM 16GB DDR5 SDRAM, storage 1TB M2 NVMe PCIe 4.0 SSD, GPU Intel UHD Graphic Xe G4 dengan 48 EOS dan sharing memory default di 7,8 GB, layar 14 inci IPS panel dengan resolusi 1920x1200 atau WXGA dengan refresh rate di 60 Hz. Masuk ke bagian desain, maka laptop ini hadir dengan bodi yang ringkas, yang mana laptop ini memiliki dimensi sekitar 31,5 dikali 22,3 dengan ketebalan 1,8 cm. Dan juga untuk laptop ini sendiri memiliki bobot di kisaran 1,4 kg. Sehingga ini sangat mudah dibawa kemana aja dan cocok banget buat menunjang mobilitas harian teman-teman sekalian. Untuk pilihan warna, maka seri ini terdiri dari beberapa varian klasik, seperti contohnya Cool Silver dan juga Matte Grey. Pilihan warna tersebut memang memberikan kesan elegan, netral, dan juga aman untuk berbagai gaya pengguna lah, baik kita yang para pelajar, mahasiswa, maupun juga para profesional. Dari sisi tampilan luar pun, maka perangkat ini tetap mempertahankan desain minimalis khas lini VivoBook. Garis bodinya bersih, dengan logo Asus yang ditempatkan secara sederhana di bagian cover, sehingga bisa tampil profesional tanpa kelihatan berlebihan. Nah, sementara di bagian bawah, laptop ini juga dilengkapi dengan grill ventilasi udara serta rubber feet, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas saat digunakan di permukaan datar, sekaligus membantu sistem pendinginan bekerja bisa lebih optimal. Dan untuk urusan material pun, maka bodi laptop ini nanti menggunakan material plastik dengan konstruksi yang solid. Walaupun begitu, meski berbahan plastik, laptop ini masih tetap dong mengantongi sertifikasi US Military Grade dengan kode MIL-STD 810H, yang menandakan bahwa perangkat ini telah melalui ujian ketahanan, terutama terhadap benturan, tekanan, serta kondisi penggunaan normal sehari-hari. Nah, di bagian terakhir di sisi desain, kita akan lihat coba gimana untuk input dan juga outputnya. Dimana desain port yang ditawarkan ini memang tergolong cukup lengkap untuk di kelasnya. Di sisi kanan nanti tersedia satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan juga indikator untuk status daya dan juga pengisian. Sementara untuk di sisi kiri, terdapat dua port USB Type-C 3.2 Gen 1, yang mendukung akan DisplayPort 1.2 dan juga Power Delivery 3.0, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu port Full HDMI 1.4, dan gak lupa, yaitu satu combo audio jack 3,5 mm. Ya, memang dalam kondisi port seperti ini, seperti biasa teman-teman, SD card dan RJ45 atau Ethernet port, itu udah mulai nggak sering diajak nih, terutama untuk port-port yang laptop zaman sekarang. Semakin kesini tuh kayak semakin nggak dianggap gitu. Udah gitu, lucunya, meskipun semua port yang support charging tuh ada di sebelah kanan, tapi indikatornya justru ada sebelah kiri. Ini jujur aja Pichel masih belum nemu filosofinya tuh kayak gimana gitu. Normalnya kan sih Pichel lihat tuh kan jadi kayak sebelah-sebelahan gitu. Atau minimal di area yang sama. Jadi kita nggak lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Ngecas ya, ngecas nggak ya gitu ya. Dan juga memang untuk sisi port teman-teman gak usah ngarepin deh yang namanya port high speed USB 4.0 segala macam. Sorry tuh saya nggak masuk guys di laptop ini guys. Masuk ke bagian layar, maka laptop ini sendiri menggunakan panel IPS level dengan finishing anti-glare. Ukurannya 14 inci dengan aspek rasio 16:10 dan memiliki resolusi di 1920x1200 atau WXGA dengan refresh rate di 60 Hz. Panel ini tadi memiliki ID monitor dengan kode CSW143F atau nama lainnya MNE007QS3-6, di mana ini berasal dari pabrikan CSOT yang memang raksasa lah di urusan per LCD-an.
Color depth-nya sendiri ada di 8 bit dengan kontras rasio di 1200/1 dengan ketinggian kecerahan yang mencapai 300 nits. Sementara dari sisi reproduksi warna, maka panel ini diklaim bisa memiliki color gamut di 45% NTSC. Dan seperti biasa, saat Pichel tes menggunakan X-Rite Display Plus untuk mengetahui hasil akuratnya, maka hasil dari gamut coverage-nya sendiri menunjukkan 57% sRGB dan 40% Adobe RGB, dan 41,1% DCI-P3. Sementara untuk gamut volumenya sendiri tercatat di 58% sRGB, 40% Adobe RGB, dan 41,1% DCI-P3. Dan untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun tetap berada di angka 314,39 nits dengan kontras rasio di 1183/1. Ya memang secara build quality panel, maka CSOT ini memang permain besar. Jadi kontras rasio 1200/1 yang tadi gitu ya, itu to be honest nggak terlalu jauh berbeda dengan actualnya waktu kita tes. Tapi ya memang kendalanya paling ada di masalah limitasi cakupan warnanya aja. Kalau sekedar buat daily driver, produktivitas standar, ini sih harusnya udah lebih dari cukup. Tapi buat kita yang banyak berkecimpung di konten kreatif, ya menurut Pichel, kalau memang teman-teman masih tetap suka sama laptop ini, ada baiknya mendingan kita colokin ke monitor eksternal. Yang memang dia mungkin udah punya 100% DCI-P3 atau minimal 100% sRGB gitu ya kan. Dan juga terkait sertifikasi, maka laptop ini sendiri sudah dibekali dengan sertifikasi dari TUF Rainland yaitu Low Blue Light. Dan ini juga memang mayoritas seperti kebanyakan produknya VivoBook. Jadi harusnya ramah terhadap mata kita untuk penggunaan durasi jangka panjang. Sementara untuk desain fisiknya sendiri, maka layar ini sudah memiliki bezel hitam di sekelilingnya dengan ketebalan di 1,2 cm pada sisi atas, 0,5 cm pada kiri dan kanan, dan 2 cm pada bagian bawah. Dan ini menjadikan laptop ini memiliki screen to body ratio di sekitar 86%. Dan terakhir, panel layarnya juga ditopang nanti dengan 2 buah engsel yang memang sudah support bukan hingga 180 derajat. Jadi udah lebih enak kalau teman-teman mau share kepada teman-teman sekalian yang ada di seberang kalian gitu ya. Udah lebih enak. Masuk untuk urusan input device, maka laptop ini menyediakan 2 input device dan juga sebuah security input. Input device pertama yaitu keyboard custom dari Asus, yaitu berbentuk chiclet dengan ukuran standar di 1,5 cm. Sementara untuk travel distance-nya sendiri berada di 1,7 mm. Feelingnya sendiri memang sudah clicky dan agak sedikit bumpy, sehingga untuk suaranya sendiri memang ya ujung-ujungnya tergantung dari mengetik kita juga ya. Ya semakin dibecek itu akan semakin berisik, terutama untuk tombol enter dan juga spacebar yang memang sedikit lebih berisik dibandingkan tombol yang lainnya. Lalu meskipun CPU laptop ini tidak menggunakan chip AI di dalamnya, tapi untuk keyboardnya sendiri sudah dilengkapi nih dengan Copilot key. Bisa nggak tahu tujuannya untuk apa, bisa jadi mungkin untuk moldingnya biar simple ya udahlah walaupun nggak ada AI-nya. Dibuat aja deh gitu Copilot gitu ya. Selain itu terdapat juga backlight berwarna putih dengan tingkat kecerahan yang bisa teman-teman set dengan shortcut tombol F dan F4. Ini sangat berguna banget, terutama buat kita yang mungkin suka pakai di tempat yang remang-remang. Dan input device kedua selanjutnya itu touchpad teman-teman, dengan ukuran di 12,8 x 7,9 cm yang terletak presisi dengan tengah area palm rest-nya. Touchpad ini pun juga sudah dilengkapi dengan Windows Precision Touchpad macam kayak tap to click, pinch to zoom, dan juga 2 and 3 finger action. Tapi yang menariknya adalah di sini juga sudah langsung hadir nih Asus Smart Gesture, di mana ini kita memungkinkan untuk pengaturan kayak brightness, volume, fast dan juga back forward, dan juga ada shortcut buat Asus Expert. Jadi memang kita nggak perlu repot-repot lagi dan ini udah nyaman banget. Menurut Pichel ini salah satu fitur Asus yang Pichel tunggu-tunggu sebenarnya dari dulu. Jadi secara fitur yang ditawarkan memang sudah super lengkap. Tapi kalau memang teman-teman rasa ini agak kebanyakan, terdapat juga kok opsi buat disable fitur Smart Gesture-nya pada aplikasi My Asus. Atau bahkan kalau kayak Pichel yang memang seringkali tidak suka pakai touchpad karena suka kegeser dan Pichel punya mouse gitu ya. Ya bisa disable aja touchpad-nya dengan shortcut tombol Fn dan juga F11. Nah selanjutnya untuk security input, maka laptop ini pun juga sudah dibekali dengan fitur Face Unlock lewat infrared kamera yang sudah terintegrasi dengan Windows Hello. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi tuh kayak ngetik pin lah atau mungkin nempel jari kita yang lagi penuh gorengan, minyak gorengan itu gitu ya. Dan pada waktu Pichel coba pun prosesnya juga cepat. Begitu layar dibuka, sensor IR-nya tuh langsung bekerja dan harusnya prosesnya nggak sampai 5 detik. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh Pichel coba tunjukin hasil pengujian input untuk keyboard dan juga untuk touchpad-nya. Check this out.
Nah, beranjak ke bagian performa, maka laptop ini sendiri dilengkapi dengan prosesor dari Intel dengan kode Intel Core 5 prosesor yaitu 210H. Prosesor ini punya konfigurasi hybrid dengan total 8 core dan juga 12 thread yang dibagi menjadi 4 performance core dan juga 4 efficient core. CPU nanti menggunakan teknologi fabrikasi Intel 7 yang memiliki nama 10 nanometer Ensan Superfin. Jadi ini bukan 7 nanometer gitu ya, karena Intel 7 mungkin kayak Intel 7 nanometer. Enggak, ini 10 nanometer sayangnya guys, cuma di enhance lah gitu. Dan untuk urusan kecepatan pun, maka prosesor ini punya base clock di 2,2 GHz dan bisa lari kenceng sampai 4,8 GHz di mode turbo. Tapi perlu diingat karena ini seri yang H, jadi memang agak sedikit haus tenaga. Dan konsumsi dayanya pun juga start dari 45 watt sebagai base power sampai ke 115 watt pas lagi maksimum turbo. Ya gila ya, ini udah kayak nyentuh-nyentuh area desktop nih lama-lama ya. Dan berlanjut ke sektor memori dan juga penyimpanan, maka laptop ini juga sudah dibekali dengan RAM 16GB, DDR5 SD RAM yang terbagi antara 8GB onboard dan juga 8GB SODIMM dengan kecepatan di 5200 MT per second. Sedangkan untuk storage-nya sendiri, maka Asus menyematkan SSD M2 NVMe PCIe generasi keempat dari Western Digital dengan seri SN5000S dengan kapasitas di 1 TB. Sementara buat sisi software, maka laptop ini menjalankan Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 26100.7171 atau 24H2. Dan untuk tambahan performanya sendiri, maka laptop ini juga hanya menyediakan power mode bawaan dari Windows dan juga fan profile yang ada di My Asus dengan setting menggunakan shortcut Fn dan juga F. Ya, teman-teman bisa juga setting melalui aplikasi My Asus. Di mana nanti terdapat 4 pilihan, yaitu Whisper, Standard, Performance, dan juga Full Speed. Dan agak beda dari kebanyakan VivoBook yang pernah Pichel review, pada laptop ini teman-teman bisa aktifkan semua fan profile terlepas dari keadaan baterai doang ataupun juga dalam kondisi sedang charging. Dan seperti biasa, Pichel nggak cuma baca-bacain aja, tapi kita akan tes juga ya. Jadi untuk pengujian ini Pichel akan menjalankan 2 skenario tes, yaitu battery mode dan juga untuk charging mode. Di mana masing-masing skenario Pichel akan set konfigurasi power mode Windows balance dan juga fan profile-nya di setting standar. Dan jika teman-teman ada yang tanya, ya bang, kenapa nggak full speed aja bang? Ya karena Pichel udah cobain juga dan ternyata untuk performanya nggak ada bedanya. Cuma nambah berisik aja suara kipasnya gitu ya. Ya walaupun kalau teman-teman bisa bilang ya mungkin ada korelasinya karena memang dia fan speednya full sehingga dia jadi jarang throttling, jadi performanya jadi harusnya lebih bagus, ya etc. Tapi Pichel mau lebih singkat biar jangan terlalu panjang juga buat teman-teman. Dan untuk tesnya, Pichel mulai dari synthetic benchmark dan nanti akan berlanjut kepada real life test dan juga gaming test hingga kepada idle dan juga stress test supaya kita bisa lihat dan juga tahu performa laptop ini secara menyeluruh. Jadi mending langsung kita mulai aja. Tes dimulai dengan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian. Dan di kondisi battery mode, CPU multicore menghasilkan skor 7452, sedangkan untuk CPU single core menghasilkan skor di 1442, sehingga MP rasionya ada di 5,17 kali. Sementara di charging mode, CPU multicore naik 13,8% di 8487, dan untuk CPU single core naik 15,8% di 1671, sehingga menghasilkan MP rasio yang lebih rendah sebesar 5,08 kali atau turun 1,7%. Testing kedua dengan Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian, dan pada battery mode skor rata-ratanya adalah 2761, dan pada charging mode skor rata-ratanya adalah 3004 atau naik 8,8%. Testing ketiga dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Dan pada battery mode terselesaikan dengan waktu rata-rata 5 menit 2 detik. Sementara pada charging mode terselesaikan dengan waktu rata-rata 4 menit 57 detik atau lebih cepat 1,6%. Testing keempat dengan tes rendering picture benchmark di Adobe Premiere 2023 menggunakan project 15 klip 4K, format H264 dan juga preset quality 4K dengan total durasi project di 3 menit 30 detik. Dan pada battery mode, render time-nya adalah di 4 menit 35 detik. Sementara pada charging mode, render time-nya di 3 menit 47 detik atau lebih cepat 17,4%. Testing kelima dengan PC Mark 10 sebagai overall performa dari laptop ini. Maka pada battery mode, skor yang didapat adalah 8135 buat essential, 5681 buat productivity, dan 5308 buat digital content creation. Sehingga skor akhirnya ada di 4487. Sementara pada charging mode, skor yang didapat adalah 9667 buat essential, 7278 buat productivity, dan 6075 buat digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 5400 atau naik 20,3%. Lanjut ke testing ke-6 dengan Crystal Smart buat mengetahui kecepatan dari storage-nya. Dan pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode kecepatan bacaannya mencapai 6,36 GB per second dan menulis datanya mencapai 5,3 GB per second.
Sementara di charging mode, terdapat perubahan yang signifikan pada kecepatan membaca datanya, yaitu di 6,39 GB per second, atau lebih cepat 0,4%. Sedangkan kecepatan menulis datanya di 5,6 GB per second atau lebih cepat 7%. Dan kemudian untuk pengujian random 4 KB dengan satu tas satu thread di battery mode, kecepatan membaca datanya mencapai 59 MB per second dan menulis datanya mencapai 119 MB per second. Sedangkan di charging mode, kecepatan membaca datanya mencapai 92 MB per second atau lebih cepat 55,9%. Dan menulis datanya mencapai 167 MB per second atau lebih cepat 40%. Nah, setelah kita udah bahas CPU, sekarang kita beralih nih ke bagian grafis. Dan untuk sisi grafis, maka laptop ini menggunakan integrated dari Intel, yaitu Intel UHD Graphic dengan kode Xe-G448 EOS. Di mana dia memiliki arsitekturnya tuh dengan execution unit di 48 unit, maksimum frekuensi di 1,4 GHz, dan juga default sharing memory sebesar 7,8 GB. Ya memang sayangnya untuk laptop sendiri tuh dia nggak ada ya teman-teman kayak fitur pengaturan alokasi RAM to GPU ya. Jadi seperti yang udah Pical sampaikan tadi bahwa fitur untuk konfigurasi performa pada laptop ini juga sangat terbatas. Dan untuk RAM yang 7,8 ini pun juga ya sudah langsung dari sananya gitu. Dan selanjutnya untuk pengetesan mulai dari Blender GPU, maka Pical masih sama menggunakan dua mode yang tadi. Baik untuk mode battery maupun juga untuk mode charging. Termasuk konfigurasi pada power mode di Windows dan juga fan profile-nya di My Asus tadi. Dimana kita masih pakai yang di balance dan juga mode yang standar. Dan masuk ke tes GPU yang pertama yaitu tes rendering BMW di aplikasi Blender. Dan dengan 3 kali pengujian buat satu frame. Dan di battery mode ini diselesaikan dengan waktu rata-rata 5 menit 2 detik. Sementara di charging mode ini tuh bisa diselesaikan dengan waktu 5 menit pas atau lebih cepat 0,6%. Dan tes terakhir menggunakan 3D Mark Time Spy sebagai synthetic benchmark. Dan di battery mode mendapatkan skor di 1021 buat grafik, 8065 buat CPU, dan 1174 buat overall skornya. Sementara pada charging mode, dia mendapatkan skor di 1024 buat grafik, atau naik 0,2%, 7735 buat CPU atau turun 4%, dan 1177 buat overall skornya, atau naik 0,2%. Dan sebagai referensi, berikut ini Pical tampilkan perbandingan dengan beberapa PC dan juga laptop yang pernah Pical review. Check this out. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengujian gaming. Dan pada tes ini kita akan menjalankan konfigurasi yang sama dengan tes benchmark yang tadi. Tapi sebagai tambahan, pada setiap game, Pical menggunakan resolusi di 1280x800 agar minimal setiap gamenya tuh bisa playable lah. Karena kan kita takut nih, karena integrated GPU takutnya nggak terlalu powerful. Dan kita mulai di game pertama, yaitu GTA 5 dengan setting low. Dan battery mode rata-rata frame rate di 96,6 fps. Sementara pada charging mode rata-rata frame rate di 106,2 fps atau meningkat di 9,9%. Game kedua CS2 di setting low dan battery mode rata-rata frame rate-nya di 101,8. Sementara charging mode rata-rata frame rate-nya menjadi 108,5 fps atau naik 6,5%. Game ketiga Dota 2 dengan setting fastest. Dan di battery mode rata-rata frame rate di 119,7. Sementara di charging mode rata-rata frame rate di 119,8 fps atau naik 0,08%. Game keempat FC25 dengan settingan low. Dan di battery mode rata-rata frame rate di 32,2 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate di 36,3 fps atau meningkat 12,7%. Game kelima The Sims 4, settingan low dan battery mode itu rata-rata frame rate-nya di 179,8. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate-nya di 182,7 atau naik 1,6%. Game keenam Cyberpunk 2077 dengan settingan low. Dan di battery mode rata-rata frame rate di 28,1. Sementara di charging mode rata-rata frame rate menjadi 32,9 atau naik 17%. Game ketujuh yaitu Need for Speed Unbound dengan settingan low. Dan untuk battery mode rata-rata frame rate di 29,4 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate di 29,7 fps atau naik di 1%. Game ke-8 Valorant di settingan low. Dan battery mode rata-rata frame rate-nya di 141,6. Sementara charging mode rata-rata frame rate-nya mencapai 153,7 atau meningkat sebanyak 8,5%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact dengan settingan low.
Dan battery mode rata-rata frame rate di 127,5. Sementara charging mode rata-rata frame rate-nya naik menjadi 134,3 atau naik 5,3%. Nah, dari serangkaian test benchmark yang tadi maupun juga game test yang baru bisa sampaikan, sudah bisa teman-teman bisa lihat lah bahwa laptop ini memang performanya sedikit kerasa naik saat kita colok dengan charger. Cuma memang kekurangannya kita harus puas dengan hasil dari GPU integratednya yang memang kayak berasa banget ya limitnya. Terutama kalau kita hajar kerja grafis berat tuh kayak berasa gitu. Untuk mahasiswa dan juga pekerja yang mungkin mainannya cuma teks, angka, ataupun editing ringan tipis-tipis, itu masih aman banget. Tapi selain itu, buat kita yang mungkin suka mainin game AAA, ini kayaknya agak kurang cocok. Apalagi buat kita yang mungkin suka mau heavy editing atau apa dengan aneka layer dan efek dan segala macam transition, mungkin akan PR. Ya, kecuali mungkin buat teman-teman yang mungkin masih mau main game e-sport, mungkin ini udah lebih dari cukup sih menurut Pichel. Dan terlepas dari yang tadi, setelah digempur dengan rangkaian tes yang tadi, tentu mau nggak mau performanya kan berjalan bersamaan ya dengan kemampuan untuk dia menjaga temperatur. Dan karena itu Pichel coba melihat gitu, apa sih sebenarnya isi dari sistem pendinginannya. Dan laptop ini sendiri dia mengandalkan akan satu buah kipas berdaya 3 ampere sebagai sistem pendinginannya. Kipas ini nanti memiliki 85 bilah fan dan juga memiliki kecepatan hingga 5.500 RPM. Dan buat ngetes bagaimana performa sistem pendinginannya, Pichel akan tes dalam kondisi idle, lalu kita lanjutkan dengan stress test pakai AIDA 64. Tapi di pengujian ini Pichel cuma pakai baterai dan juga charging mode versi standarnya aja. Jadi Pichel nggak otak-atik yang aneh-aneh. Dan untuk idle test di battery mode, maka CPU usage-nya sempat 5%-an di 1 menit awal, tapi turun di rata-rata 1,7%. Dengan frekuensi rata-rata di 1,4 GHz dan suhu stabil di 45-an derajat Celcius. Dengan konsumsi daya yang juga berada stabil di 1,8 Watt. Meskipun ada sih naik turun tipis, tapi masih cenderung stabil. Setelah 7 menitan, Pichel set coba ke charging mode. Dan maka pada 5 detik pertama terjadi juga nih lonjakan pada CPU usage, frekuensi, dan juga konsumsi dayanya. Namun setelahnya dia agak sedikit stabil seperti kondisi yang baterai tadi. Tapi setelah 2 menitan lagi ada lonjakan lagi yang berlangsung selama sekitar 1 menitan. Dan ini juga terus lagi-lagi balik ke kondisi baterai. Jadi selain ada lonjakan, overall memang nggak ada perbedaan yang signifikan antara baterai dan juga charging buat idle testnya ini. Dan oleh karena itu setelah 7 menit, Pichel coba balikin lagi kepada battery mode dan juga menjalankan akan stress test. Dan di sini frekuensinya sempat naik nih ke 3 GHz. Walaupun turun lagi dan lagi-lagi balik ke 1,4 GHz dengan sesekali spike ke 2 GHz. Perubahan stabil ada di temperatur yang memang naik dan juga stabil di 55 derajat Celcius dan juga konsumsi daya yang stabil juga di 13-an Watt. Dan kemudian saat masuk kepada stress test di charging mode, nah ini baru memunculkan perbedaan yang dimana frekuensinya jadi stabil di 2,5 GHz. Dan sesekali spike dengan angka tertinggi menyentuh 3,8 GHz. Temperaturnya pun juga sedikit naik dan stabil di 75 derajat Celcius dengan tertingginya mencapai di 88 derajat Celcius. Sementara untuk konsumsi dayanya pun juga meningkat dan stabil di 30 Watt dan spike maksimumnya pun juga menyentuh sampai ke 44 Watt. Dan setelah itu Pichel coba hentikan pengetesannya dengan total durasi testing selama 28 menit dan juga 36 detik. Dan dari hasil tes tadi, teman-teman bisa lihat bagaimana potensi CPU ini memang hanya mencapai 3,8 GHz. Dari yang seharusnya bisa nyentuh sampai ke 4,8. Dan kalau menurut hemat Pichel sih ya, mungkin ini karena faktor asupan dayanya yang cuma stabil di 30 Watt. Ya jadi kayak ada restriction gitu dari Asus yang dibuat gitu ya. Ataupun mungkin juga karena baru sampai ke 3,8 temperaturnya udah keburu tinggi. Nah ini bisa menggambarkan bagaimana kayaknya sistem pendinginannya juga agak sedikit kurang optimal menurut Pichel. Agak mungkin kurang kali ya, makanya dia jadi udah thermal throttling gitu. Dan ngomongin masalah temperatur, maka Pichel juga sempat cek juga terkait suhu luar dari laptopnya. Yang mana suhu laptop pada kondisi idle ini memiliki titik panas berada di area kiri keyboard dengan suhu rata-rata di 37 derajat dan tertinggi mencapai 38,1 derajat Celcius. Sementara saat stress test, titik panas di area yang sama menunjukkan peningkatan dengan suhu rata-rata di 42,3 derajat dan tertingginya bahkan mencapai 44,2 derajat Celcius. Jadi sini bisa dilihat bahwa sistem pendinginan di laptop ini memang masih tergolong kurang lah ya buat mengakomodir akan kebutuhan performa dari CPU yang dimiliki. Karena memang dia masih mengandalkan satu kipas saja. Ya, coba dia bisa pakai 2 kipas dan juga mungkin pipe-nya dibanyakin apa segala macam ya. Pasti performanya harusnya bisa lebih jos gandos lagi harusnya. Atau mungkin sebagai alternatif teman-teman bisa juga coba pakai tambahan cooling pad. Kali aja perubahannya berasa ya kan. Apalagi kayak makin sekarang tuh makin banyak tuh yang cooling pad sejutaan lebih yang kayak bisa nyedot vakum apa segala macam tuh. Kayak penasaran kita coba review kali ya. Boleh juga tuh idenya.
Dan untuk urusan audio, maka laptop ini sendiri dilengkapi dengan sepasang stereo speaker Dolby Atmos yang ditempatkan di sisi bawah dari bodi laptopnya. Karakter suaranya tergolong lantang dan cukup jernih. Namun untuk urusan bass memang sebaiknya jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi kawan, karena memang bukan fokus utama di laptop ini. Dan saat dilakukan pengujian menggunakan sebuah lagu di level suara maksimumnya, maka dia masih menghasilkan di 88,2 desibel dengan rata-rata mencapai di 83 desibel. Dan beralih ke bagian webcam, maka setup yang digunakan di laptop ini pun juga sudah agak lumayan, yaitu menggunakan webcam 2,1 megapiksel dengan video kemampuan recording di 1080p 30 fps dan merekam foto dengan resolusi 1920x1080 pixel. Yang lucunya pada saat webcamnya dijalankan, di taskbar tuh muncul ikon Microsoft Studio Effect. Tapi karena CPU laptop ini bukan AI dan tidak ada NPU-nya, jadi icon ini kayaknya nggak bisa diapa-apain juga dan cuma bacangan aja gitu. Tapi di samping itu, webcam ini juga sudah dilengkapi dengan privacy shutter dengan sistem slide dan juga fitur face unlock yang seperti udah Pical sebut tadi di bagian input device. Ya hasilnya sih oke lah, buat kita yang pakai meeting doang harusnya cukup. Kalau kita yang mau bener-bener kayak streaming segala macam kayaknya nggak mungkin lah ya. Dan berikut ini Pical coba tampilkan hasil uji speaker dan juga webcam dari laptop ini. Check this out. Oke teman-teman, sekarang kita mau tes kamera dan juga mikrofon dari laptop ini ya. Yang pertama-tama kita coba slide dulu karena emang di laptop ini ada kamera slide shutter. Apakah dia nge-disable mic atau enggak ya teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman masih bisa dengar suara saya berarti ini nggak di-disable mikrofonnya. Sekarang kita buka lagi. Terus juga meskipun di bodinya tuh nggak ada keterangan tentang noise cancellation, tapi di aplikasi My Asus pada laptop ini tuh terdapat AI noise cancellation untuk mikrofonnya ya. Nah ini pada saat sekarang ini kondisinya sedang off, dimana saya berada di agak dekat sama jalan, sekitar 15 meteran lah dari jalan gitu, main berisik. Terus ini kita coba aja langsung ke 360, teman-teman bisa juga pakai hotkey Fn plus F10 untuk mengaktifkannya. Ini dengan mode 360 recording mode, jadi teman-teman bisa coba bedakan aja sama yang tadi pada saat di off. Terus kita coba yang berikutnya, ini directional recording mode, bisa teman-teman bedain antara yang 360 sama dengan yang ini. Terus di sini juga ada lagi untuk ini untuk yang single presenter mode, jadi bisa teman-teman baca di sini. Terus juga yang terakhir ada multi presenter mode ya, seperti ini. Dan kita langsung balikan lagi aja ke matiin untuk kayak noise cancellation-nya. Jadi buat teman-teman bisa bedain yang mana kalau misalnya pakai noise cancellation sama yang enggak. Oke, segitu aja tesnya. Thank you teman-teman. Dan untuk konektivitasnya sendiri, maka laptop ini sendiri sudah menggunakan modul Wi-Fi dari Realtek dengan kode RTL8852BE. Di mana modul Wi-Fi ini sudah mendukung teknologi Wi-Fi 6 yaitu 802.11ax dan juga sudah dipadukan dengan Bluetooth versi 5.2 dan memiliki interface di M22230. Sebenarnya fitur yang ditawarkan ini nggak baru-baru amat karena sekarang kan udah eranya Wi-Fi 7. Tapi sebenarnya Wi-Fi 7 itu juga lebih cenderung jadi selling point buat laptop gaming yang memang ngejar low latency. Tapi kalau sekedar untuk garap kerjaan kantor, meeting online, harusnya penggunaan Wi-Fi 6 dari Realtek ini udah cukup lah dan udah make sense. Dan masuk ke bagian baterai, maka laptop ini sendiri menggunakan baterai internal lithium polymer dengan kapasitas 70.000 mAh dengan kode baterai di C41N2402. Dalam pengujian daya tahan dengan PCMark 10, Pical melakukan tes dengan fan profile standar dan brightness 100%, maka pada tes Modern Office, baterainya mampu bertahan di 9 jam 3 menit dari kapasitas 100 hingga 1%. Sementara buat gaming, maka baterainya bertahan selama 1 jam 25 menit dari 100 hingga 3%. Ya dari sini teman-teman bisa simpulkan daya tahan baterai ini memang berbeda dari klaim yang katanya bisa 20 jam, ya kan? Pada saat Pical cek website resminya memang gak bisa disalahin juga ya. Ternyata hasil 20 jam ini tuh mereka dapat dari skenario, yaitu mereka cuma muterin video 1080p aja,
Wi-Fi-nya disabled, backlight keyboardnya dimatiin, dan deretan konfigurasi lainnya. Tapi memang di balik itu semua, walaupun Pichel hampir sempat udah julid duluan gitu ya. Sebenarnya daya tahan 9 jam yang kita dapat pun juga udah memasuki standar yang tergolong oke. Terutama buat kita yang mungkin untuk pakai kerja lah. Dan sementara itu untuk urusan pengisian daya, maka laptop ini dibekali dengan charger 65 watt yang memiliki output 20 volt 3,25 ampere. Dan untuk pengisian daya dari 1 hingga 50% membutuhkan waktu 39 menit. Sementara untuk sampai ke 100% membutuhkan total waktu keseluruhan di 1 jam 54 menit. Jadi meskipun untuk sampai ke fullnya butuh waktu hampir 2 jam, tapi pengisian ke 50%-nya hanya membutuhkan waktu 39 menit aja. Jadi ini berguna banget, terutama buat kita yang kondisi darurat lah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kemampuan upgrade, di mana opsi upgrade di laptop ini tersedia buat storage, RAM, dan juga untuk Wi-Fi card-nya. Namun sayangnya slot yang disediakan tuh hanya satu dari masing-masing bagian ini. Jadi opsinya mau nggak mau hanya ganti dari yang sudah ada. Pertama kali buat storage, di mana sudah ada soket SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 yang saat ini terpakai untuk kapasitas 1 TB. Dan teman-teman bisa ganti ya pakai yang tipe 2280 atau yang paling panjang. Sementara untuk RAM yang saat ini terpasang 8 GB DDR5 SODIMM yang sudah dikombinasikan dengan 8 GB onboard. Dan terus ya Pichel iseng coba gitu kan, copot SODIMM-nya. Dan ini bisa nggak ya gitu jalan gitu. Dan surprisingly laptopnya masih bisa nyala. Jadi waktu dicek di taskbar, RAM-nya tuh jadi 7,8 GB dan alokasi RAM ke GPU-nya jadi 3,8 GB. Berarti bisa dibilang untuk GPU-nya dia kayaknya menyesuaikan setengah dari RAM-nya ya by default gitu ya. Walaupun ya teman-teman nggak usah ngarep lah ya untuk stok RAM DDR5 zaman sekarang lagi krisis begini, harganya juga mahal ya kan, mending sabar dulu deh kalau nggak butuh-butuh amat. 16 GB kayaknya not bad after all lah untuk kondisi saat ini gitu ya. Ya kalau teman-teman yang pernah nyoba mungkin pakai RAM 64 GB mungkin lagi berlebih duitnya atau gimana, mungkin boleh kali komen di bawah gitu ya kan. Dan yang terakhir adalah W1 portnya, yaitu soket untuk Wi-Fi-nya tadi, yaitu soket M2 dengan ukuran 2230. Yang kalau emang butuh bisa di-upgrade juga. Ya meskipun memang jarang banget yang upgrade beginian, tapi at least kita masih dikasih opsi buat ganti kalau misalnya memang kenapa-kenapa. Daripada yang disolder kan mesti ganti semuanya kan ya amsyong gitu kan. Jadi masih menarik lah kalau memang masih dikasih, karena rata-rata sekarang udah pada disolder gitu. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop Asus VivoBook S14 yang kita bahas kali ini adalah laptop tipikal consumer yang solid banget lah buat dijadiin andalan sehari-hari. Kalau teman-teman adalah mahasiswa ataupun pekerja kantoran yang punya mobilitas tinggi, harusnya laptop ini bakalan jadi partner yang pas karena bodinya ringkas, baterainya awet, dan proses chargingnya juga nggak makan waktu. Tapi ya kalau urusan gaming kuncinya cuma satu memang. Wajib dicolok charger kalau memang mau maksimal. Dan juga beberapa catatan dari Pichel yaitu memang layarnya memang masih pakai IPS level yang harusnya belum mendekati akan level IPS banget gitu ya. Yang masih standar banget juga color productionnya. Dan juga untuk portnya juga kerasa masih kurang greget dan kurang dapet yang high speed portnya lah. Meskipun ya mungkin yang tipikal basic-basicnya di cover gitu. Tapi menurut Pichel hal tersebut masih bisa dikompromikan lah, mengingat harga yang ditawarkan juga tergolong kompetitif. Yang jelas laptop ini bukan modelan untuk desainer profesional, tapi buat kita yang memang mencari keseimbangan antara performa kenceng, enteng, dan harga yang nggak bikin kantong jebol, menurut Pichel ini adalah salah satu rekomendasinya. Karena untuk harganya sendiri, laptop ini tuh dibanderol dengan harga start dari 11 jutaan aja. Dan memang nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek deskripsi yang misalkan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu pichelmediagroup.com. Serta Pichel mau ingetin, jangan lupa juga main ke YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu Pichel kali ini. Thank you guys for watching. As always, let's check it out and lihat di video selanjutnya. Bye-bye! Mantap. Asus VivoBook S14. Boleh ya teman-teman kalau mau. Iya kan? Kayak gitu. Boleh kakak cek di keranjang kuningnya kak, ada laptop Asus VivoBook S14 S3407 ya kak.